Walaupun kami ada keturunan Minangkabau, tapi kami tidak klaim rendang kerana kami respek kepada Minang dan Indonesia. Kami juga belajar dari cerita Malim Kundang untuk berbakti kepada orang tua. Salam buat kami saudara Minang di Indonesia, Brunei dan Minang satu hati. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, saya hari ini terpanggil untuk berbicara terkait dengan reaksi orang Brunei bicara terkait Indonesia. Oke, bahasa Melayu Brunei itu sama kayak bahasa Sabah dan Sarawak di Kepulauan Borneo ya. Dan dia juga mirip-mirip bahasa Kalimantan Indonesia karena bahasa resmi Brunei adalah bahasa Melayu Brunei yang berasal dari akar yang sama, yaitu bahasa Indonesia itu. Meskipun ada perbedaan logat, dialek, kosakata dan struktur ayat, banyak kata yang serupa ataupun sama maknanya. Itu yang saya ingin reaksi pada kali ini. Oke guys, yuk tanpa basa-basi kita semak dulu video orang Brunei bicara Indonesia ini guys. Oke, yuk. Walaupun kami ada keturunan Minangkabau, tapi kami tidak klaim rendang kerana kami respek kepada Minang dan Indonesia. Kami juga belajar dari cerita Malim Kundang untuk berbakti kepada orang tua. Salam buat kami saudara Minang di Indonesia, Brunei dan Minang satu hati. Kau di Indonesia dan diorang panggil kau Kak. Oh, Kak, itu di Indonesia kan? Ketika orang Brunei terkena virus PEH Kediri. Siti. Asli mana? Brunei. Brunei, oke. Kamu punya nggak teman yang asal dari Kediri, Jawa Timur? Kata-kata apa yang sering kamu dengar dari mereka? Teh. Apa? Teh. Teh. Sama? Payoh. Jangan payoh. Payoh gitu. Payoh. Sekarang kamu tebak kata-kata ini. Aimu no. Mukamu. Wisatawan asal Indonesia merasa kaget karena di Bandara Brunei Darussalam nyaris tidak ada petugas dan suasananya sangat sepi sekali. Di dalam bandara tidak menunjukkan banyak orang yang akan terbang naik pesawat, malah bandara terlihat seperti gedung yang tidak ada penghuninya. Ketika saya masuk, saya merasa bukan masuk bandara, ya kan, karena sepi banget. Ya, sepi banget ya. Ya kan, ya. Kayak di basement ini apa, mall ya kan. Tuh lihat, tak ada aktivitas. Sebentar lagi ini tutup. Hai. Buat kamu yang belum tahu, di Brunei Darussalam itu banyak juga loh yang suka sama lagu-lagu Indonesia. Karena orang Brunei itu bilang katanya lagu-lagu kita itu poetik gitu. Makanya sampai di Crystal FM, salah satu radio besar di Brunei Darussalam, itu menyediakan ada Indomix. Itu bukan minuman ya. Tapi ada hari khusus di hari Senin. Semua lagu yang diputar khusus lagu-lagu berbahasa Indonesia. Dan di hari Sabtu itu ada top chartnya lagu Indonesia. Dan kamu bisa request apapun. Dan yang request itu gak cuma orang Indonesia di sini, tapi orang-orang Brunei. Karena ya yang tadi aku bilang, orang Brunei juga suka banget sama lagu-lagu Indonesia. Jadi kalau misalkan lagi kamu akan datang ke Brunei Darussalam, jangan lupa buat dengerin Crystal FM. Your music, Crystal FM. Semoga bermanfaat. Let's go. Mantap, Crystal FM. Part 3 ni aku share sama bis kita. Kami jalan-jalan masih di floating market, dan ke Asia Afrika, dan beli oleh-oleh. Lepas tu baru check-in hotel. Di floating market ada stores macam ni jual yang damit-damit, berjual souvenir daripada Lembang ini bahasa Brunei ini dia. And this is another thing di sana, macam di Japan lah. This part of floating market, tempat banyak restoran yang berjual makanan Indonesia. Tapi kalau beli makanan, beli tokennya, and token Asia dihabiskan and dah dapat di replace balik dengan duit. And this macam is saya pernah pergi sini lah, untuk kota visit, mini ini. dah ikut travel agent atau
Asia Afrika. Tempatnya besar and could take about 2 hours perhaps untuk habiskan, and really around semua tempatnya. The place is really great sebab tema ni tema countries where to go lah, macam yang ni ke Korea, after tu ada lagi tempat lain macam di Thailand, and banyak lagi. Kami sampai di Asia Afrika tu dalam pukul 4 ke 5 ish, matulah patang. Oh, belum pernah. Lain-lain tempat. Indah panas, indah sajuk. Ganya at that time tu ramai orang, especially students, because I think students from different schools pulang tu, and orang kira last cuti sekolah. Esoknya orang long weekend macam ketani during Isra Miraj sama tahun baru Cina hari tu kan, so ramailah. Cantik tempatnya. Oh, ini ada kuda. Oh, macam so I think the dia place ni siok, as in orang yang umur kita ni pun siok jauh kali berjalan, because bukan untuk kanak-kanak saja, there are a lot of activities for orang besar macam tani. Ini nyanyilah lagu ikan kaloy. Ikan kaloy. Wah, ikannya lapar banget ya. Lepas tu masih jadi Asia Afrika, ini tempat last part kami agak di sana. Ada tempat berjual makanan macam ni je lah. Sama je, ini pakai usin lah. Dan aku beli ni sosis basar. After that, that's the end of our trip pada tadi. Lepas tu kami pun dinner arah Haji Yeti tempatnya as recommended by our agent. And then dia bawa kami ada tempat jual oleh-oleh ni lah. Kami beli oleh-oleh Bandung. Then kami pun check in to our hotel, Beehive Hotel. Bandung. Ini pun travel agent antar kami balik kemari. And that's the end of our trip dengan package travel agent. Thank you Ai, jumpa lagi nanti ya, insyaAllah. Jumpa lagi lain waktu ya. Ya, terima kasih banyak. So si Ai was our driver, orang pergi Bandung guys yang ini. I think pasal pengalamannya juga kali ya, and dia pandai bercerita. And this is a little bit of tour of our room. Kami minta twin bed. Every floor they have different theme, ya, and it's a really clean place lah. And price-nya pun quite okay, dalam RM60 satu malam kali. Then after breakfast, kami pun pakai Grab untuk menuju ke Pasar Baru Bandung. And I'm going to share sama bis kita, kami punya jalan-jalan di Pasar Baru Bandung, lepas tu di ini Pasar Baru Bandung, pasar di Bandung, and lepas tu kami balik ke Jakarta. Kami tidak pergi sini hari itu. Belum. Di mall ni belum. Masa kami pergi Bandung tu tiada pula singgah sini tau. Sultan Brunei sematkan bintang kebesaran tertinggi untuk Prabowo. Mantap. Keakraban Brunei. Bagaimana tanggapan Indonesia. warga Brunei mengenai Jogja? Nama saya. Oke, di Jogja lagi. Welcome from Brunei. Saya Darussalam. Kami datang dari Brunei. Ini pertama kali dari Brunei ya, seorang Brunei. Jogja untuk berlibur, berwisata. Tentang first impression, saya lihat semua rakyat-rakyat jelata di sini memang harmoni. Memang harmoni, friendly. Mereka saling tolong menolong sesama warga, nggak kira warga bule kah, warga Asia kah, semua very welcoming, very hospitality. Kayaknya macam mau datang lagi di sini akan datang. Insyaallah. Kalau nggak motoran ke Brunei Darussalam, aku nggak akan tahu kalau nggak ada tukang parkir apalagi pungli. Punya jembatan terpanjang di Asia. Jembatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin menjembatani Brunei Muara dan Temburong sepanjang 30 km. Brunei, ya? Jalanan mulus, rapi, rambu super lengkap, bahkan polisi tidur ada rambunya. Negara kaya dan aman. Saking amannya, nggak pernah ketemu polisi di jalan. Dan yang terakhir, ternyata banyak orang Indonesia di sini. Jadi, kapan kalian mau motoran ke Brunei? Oke guys, itu antara orang Brunei yang datang ke Indonesia dan ada juga orang Indonesia yang datang ke Brunei. Jadi
Pendapat orang Brunei ini mengenai Indonesia secara umum itu memang agak positif ya, cukup positif, karena kebanyakan rakyat Brunei yang datang ke Indonesia sudah pasti mereka menikmatin wisata yang ada di sana. Mereka punya pengalaman pribadi tersendiri, dan pergaulan mereka kepada orang-orang Brunei itu yang mereka merasa mereka ini di welcoming, mereka dialu-alukan kedatangannya. Dan orang Brunei ini sangat mengagumi juga Indonesia ini yang kaya dengan sumber alamnya, wisatanya yang cantik, kepelbagaian suku dan bahasa, kemudian kehidupannya. Sebab itu ramai orang Brunei ini datang ke Indonesia. Dan apabila mereka datang ke Indonesia, mereka merasakan suasana itu seperti satu keluarga besar bagi mereka. Karena Brunei dan Indonesia itu juga satu jalur di Borneo, di peta Borneo itu. Jadi hubungan antara Brunei dan Indonesia ini begitu sangat rapat sekali lah. Dia kayak Brunei, Sabah, Sarawak, dan Kalimantan Indonesia itu sangat rapat, dan bahasanya pun mirip-mirip, hampir sama. Jadi apa yang ada di Indonesia itu sebenarnya tidaklah asing bagi rakyat Brunei juga, karena orang Brunei ini sangat terdedah dengan suasana dan budaya yang ada di Indonesia itu. Sebab itu mereka apabila berwisata ataupun berlibur, mereka suka ke Indonesia, karena di Indonesia itu mereka memilih di mana tempat yang mereka sukai. Itu sangat banyak, terutamanya di Bandung, di Jogja. Macam Bandung tadi kan, saya pun tidak sempat pergi mall yang terbesar di Bandung itu. Saya sempat pergi ke yang di kawah di Bandung tuh. Kemudian pergi, saya lupa sudah nama dia, pergi Kawah Putih itu kan, Kawah Putih. Di mana lagi tuh guys yang ada kawah yang besar tuh, di situ. Tapi memang tempat suasananya dingin, itu memberi kenikmatan, ketenangan kepada kita lah yang suka berlibur di sana itu. Oke guys, mungkin itu sedikit pandangan saya terkait orang Brunei yang selalu ke Indonesia ini. Kenapa? Karena mereka merasakan bahwa rakyat Indonesia itu seperti satu keluarga mereka. Dan setiap budaya, bahasa itu tidak asing bagi orang Brunei juga yang datang ke Indonesia. Begitu juga orang Indonesia yang datang ke Brunei. Mereka merasakan Brunei itu sangat aman dan selesa lah untuk dikunjungi, dilawati. Selalunya orang Brunei ini suka ke Jakarta, Bandung, Bali, dan mereka juga suka pergi ke shopping mall di Jakarta yang ada di Indonesia itu. Oke guys, sampai situ saja video pada kali ini. Semoga kita saling menjaga jalinan silaturahmi di antara kita dan sentiasa hormat menghormati di antara satu dengan yang lain. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.